Dia di sini nantinya akan membawa buku Oniric Diary. Buku tersebut menyimpan rahasia yang mereka miliki. Buku itu nantinya akan dibawa menuju ke brankas yang rahasia juga, tempat Hyena dan Cheon berada. Halo, what's up guys, I'm Yusur Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari Ajuan yang Secret Story of the Swan. By the way, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusurkim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusurkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke wijuan yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Dalam pembahasan teori kali ini kita akan bagi jadi 3 poin. Di poin pertama kita akan membahas tentang albumnya, di poin yang kedua kita akan membahas tentang judul lagunya, dan di poin yang terakhir kita akan membahas tentang makna dari musik videonya dan akan kita hubungkan dengan lirik lagunya. Untuk pertama kita akan mulai terlebih dahulu untuk membahas tentang albumnya, yaitu Oniric Diary. Oniric itu merupakan kata yang merujuk pada makna mimpi atau bermimpi. Sedangkan diary itu adalah buku yang menyimpan tentang kegiatan manusia sehari-hari. Jadi kalau kita gabungkan kedua kata ini, Oniric Diary itu akan membentuk sebuah makna tentang buku yang menyimpan tentang mimpi dari seseorang. Kalian ingat dengan buku yang dibawa oleh Sakura pada bagian ini? Sakura membawa buku tersebut dengan sangat hati-hati dan melintasi ruang dan waktu. Buku yang dibawa oleh Sakura pada bagian ini itulah yang aku maksudkan sebagai Oniric Diary. Tentunya buku itu menyimpan sesuatu hal yang sangat penting banget sehingga Sakura membawanya dengan hati-hati. Apa isi dari buku tersebut nanti kita akan bahas di poin yang ketiga. So, ikutin terus pembahasannya. Dan kalau kita berbicara tentang mimpi, dalam album ini kan terdapat banyak lagu. Tapi ada satu lagu yang sangat menurut aku yaitu mewakili tentang mimpi sendiri. Lagu tersebut berjudul Merry Go Round. Jangan lupa juga bahwa dalam penampilan mereka, dalam video penampilan pertamanya, mereka menyanyikan lagu Merry Go Round terlebih dahulu, barulah mereka menyanyikan Secret Story of the Swan. Lalu apa sih isi dari lagu ini? Kok sangat penting banget ya? Coba kita lihat dulu dari judulnya aja. Merry Go Round itu merupakan simbolisasi yang mewakili logika sirkular atau berpartisipasi dalam proses atau aktivitas dengan orang lain dalam kehidupan nyata. Selain itu, Merry Go Round juga mewakili tentang perasaan yang tidak akan pernah pergi kemana-mana. Dicatat tentang perasaan yang tidak pernah pergi kemana-mana dan terus berputar di tempat yang sama. So, jangan heran ya kalau kalian ngelihat di musik video ini banyak sekali jam-jam yang mana jamnya ini terus kayak berputar mundur, nanti ada maju, nanti mundur maju. Begitulah sirkularnya, nggak pernah pergi kemana-mana jamnya, pasti di tempat yang sama, maju dan mundur. Hal itu menggambarkan nih bagaimana Ajuan itu selalu bermimpi untuk selalu bersama dengan Wajuan, berputar di tempat yang sama. Itulah maksud dari jam yang terus berputar maju dan mundur. Sekarang kalian udah paham kan tentang bagian jamnya tadi? Itu sudah dijelaskan pada bagian Merry Go Round. Isi lagu dari Merry Go Round itu juga nggak kalah ini ya buat baper. Pasalnya dalam lagu ini mereka seolah-olah mengatakan telah membuat penampilan baru untuk para Wajuan. Dalam penampilan baru tersebut berwarna merah muda. Merah muda sendiri itu mewakili tentang perasaan cinta, kasih sayang, dan juga kelembutan. Selain itu mereka juga mengungkapkan untuk selalu bersama-sama bermimpi. Mimpi yang indah dan suatu saat mimpi itu akan menjadi kenyataan. Mimpi itu terus berputar layaknya Merry Go Round. Mereka seolah-olah mengatakan bahwa Ajuan dan juga Wajuan itu mempunyai mimpi yang sama untuk bersama-sama selamanya. Itu adalah mimpi dari mereka. Wah, lumayan bikin baper banget dan kita juga berharap selama-lamanya dapat bersama dengan Ajuan pasti ya. Next kita ke poin yang kedua, yaitu judulnya Secret Story of the Swan. Kalian pasti tahu bahwa artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti tentang cerita rahasia dari angsa. Angsa yang masukkan di sini adalah para member Ajuan sendiri. Itulah yang dimaksud dengan angsa. Mereka di sini punya rahasia. Apa rahasianya? Rahasia dari mereka itu sebenarnya berada di buku yang telah dibawa oleh Sakura tadi. Kalian pasti penasaran banget dan hal itu? Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu membedah makna dari musik videonya dan akan kita hubungkan dengan lirik lagunya. Di awal pembukaan musik video, kita sudah ditunjukkan dengan pembagian peran. Ada yang menggunakan mobil, terus ada juga Eunbi dan Cheon yang berada layaknya di sebuah singgasana atau istana langit, dan yang terakhir berada di sebuah tangga. Untuk pertama kita akan membahas ya tentang bagian mobil. Jadi kita akan melihat bahwa member Ajuan akan melintasi langit yang berwarna pink dan juga ungu. Setelah aku searching, ternyata di Jepang itu ada fenomena langit berwarna pink dan ungu. Meskipun fenomena ini terlihat cantik, ternyata fenomena ini membawa bencana besar yang harus diwaspadai. Apa bencananya? Yaitu tentang
topan Hagibis yang katanya itu diperkirakan memiliki kecepatan 160 km per jam pada pusatnya. Bayangkan, topan Hagibis ini memiliki kecepatan yang sangat cepat banget, 160 km, dan ini dapat membuat tempat tersebut pastinya sangat rusak dan berantakan, banyak korban juga pastinya. Kesimpulan yang kita dapatkan dari langit pink dan juga ungu ini adalah tentang suatu bahaya. Kalian pasti tahu bahwa setelah mereka berhasil menembus langit, mereka akan menari di atas lightstick dari Aijuan sendiri. Apa makna dari semuanya? Sangat simpel banget maknanya. Kalian tadi udah tahu bahwa makna dari langit yang berwarna pink dan juga ungu adalah tentang bahaya. Kalian pasti tahu bahaya apa yang dihadapi oleh Aijuan selama perjalanan karirnya. Udah tahu kan? Kita nggak perlu bahas tentang hal itu lagi. Itu adalah bahaya yang dimaksudkan oleh mereka. Nantinya mereka akan terus melangkah untuk melewati bahaya itu hingga akhirnya mereka dapat membawakan penampilan kepada Huijuan sendiri, layaknya angsa yang cantik. Intinya adalah mereka tetap melangkah maju dan bertahan di tengah bahaya itu untuk para Huijuan sendiri. Next, kita ke bagian member yang berada di tangga. Mereka sebenarnya menceritakan tentang kisah dari The Ugly Duckling. Kisah dari The Ugly Duckling itu bermula di saat salah satu telur yang menetas paling terakhir itu berbeda dari teman-temannya yang lain. Dia dinilai jelek oleh saudara-saudara bebeknya yang lain karena warnanya itu berbeda dengan mereka. Karena dia dinilai sangat jelek, banyak orang yang mengusirnya untuk pergi dan tidak ada yang mau tinggal bersama dengannya. Hingga suatu hari dia berubah menjadi angsa yang cantik dan itu membuat banyak orang suka padanya dan ingin hidup bersama dengannya. Ada adegan di mana Eugene dan Hitomi bersama, mereka terlihat sedang menangis. Hal itu menceritakan tentang si bebek yang masih jelek. Saat itu banyak orang yang menolaknya sehingga dia merasakan kesedihan. Di bagian ini mereka juga menyanyikan, "Jangan takut, tidak akan ada akhir yang menyedihkan. Saya percaya saat ini akan selamanya." Ini dapat bermakna bahwa mereka tidak selamanya akan menjadi bebek yang jelek. Mereka akan menjadi angsa yang cantik. Karena pasti akan ada akhir bahagia untuk setiap orang. Lalu kita lanjut ke bagian Wonyoung, Yuri, dan juga Minju. Itu menggambarkan bagaimana si bebek yang jelek ini telah berubah menjadi angsa yang cantik. Aku ngerasa bahwa perumpamaan dari cerita The Ugly Duckling itu untuk menyampaikan kisah dari mereka. Seperti yang kalian tahu bahwa Aijuan ini telah mendapatkan banyak banget komentar negatif dari para netizen, termasuk para hatersnya itu banyak banget mendapatkan hujatan. Banyak yang menilai mereka bahwa mereka itu tidak bisa apa-apa. Terlebih dan apa yang terjadi kemarin, mereka begitu banyak mendapatkan hal yang tidak baik. Banyak yang menganggap remeh mereka, terutama mengenai talenta. Inilah sebabnya di comeback kali ini mereka akan membuktikan bahwa mereka bukanlah bebek yang jelek, melainkan angsa yang cantik. Sehingga jangan heran kalau semua member di sini itu sangat bersinar. Tidak ada era dari masing-masing member itu enggak ada. Semuanya di sini sangat bersinar banget. Chaeyeon di sini tuh mendapatkan screen time yang banyak banget untuk dance solonya, sehingga dari sana pasti banyak orang yang menganggap bahwa Chaeyeon ini sangat pandai sekali dalam menari. Lalu Sakura di sini dia juga mendapatkan bagian untuk melakukan break dance. Ini kayak menjadi pembuktian untuk para hatersnya bahwa dia itu pandai menari, tidak seperti yang dipikirkan oleh para hatersnya yang menilai bahwa Sakura ini tidak bisa apapun. Tapi di sini dia membuktikan bahwa dia sangat pandai dalam menari. Terus ada juga Hyewon yang mendapatkan line yang cukup banyak kalau kita bandingkan dengan comeback mereka sebelumnya. Itu semua adalah menggambarkan bagaimana mereka telah berubah menjadi bebek yang mungkin jelek menjadi angsa yang cantik. Lalu kita akan next ke bagian Chaewon dan Eunbi. Kita mulai dari Chaewon yang merupakan Dewi Fortuna. Terlihat dia itu memegang sebuah liontin, lalu ia mengayunkan liontin tersebut seolah-olah sedang menghipnotis seseorang. Perlu kalian tahu bahwa penggunaan hipnotis itu bukanlah untuk hal yang buruk. Kalau dalam dunia psikologi, hipnotis itu sering digunakan untuk mengobati mental ataupun psikologi dari seseorang yang sedang sakit. Seperti yang kalian tahu bahwa menjadi seseorang idol tidaklah mudah. Terlebih untuk Aijuan, seperti yang aku singgung pada awal tadi, mereka begitu banyak mendapatkan komentar yang buruk, terutama dari kasus yang kemarin. Sehingga hal itulah yang ngebuat secara tidak langsung mental mereka juga tersakiti. Dan pastinya mereka membutuhkan sesuatu untuk mengobati rasa sakit itu. Dan di depannya kita melihat ada patung kucing. Patung ini itu merupakan patung yang mirip dengan Maneki Neko, patung kucing yang berasal dari Jepang. Ada kisah yang sangat populer banget mengenai Maneki Neko, yaitu tentang dirinya yang menyelamatkan seorang samurai dari sambaran petir. Jadi diceritakan ada seorang samurai yang berteduh di bawah pohon saat hujan. Terus nantinya akan ada kucing yang melambai-lambai kepadanya berulang kali. Melihat hal itu, si samurai ini pergi menghampiri kucing tersebut dan masuk ke dalam kuil. Setelah itu nantinya
petir ini akan menyambar pohon tersebut. Cerita dari kucing dan juga samurai tadi, bukankah ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di musik video dari IZ*ONE? Seperti yang kalian lihat bahwa di saat mereka melintasi langit, nantinya kita akan lihat ada petir. Petir itu sendiri melambangkan tentang bahaya yang akan menghancurkan karir mereka sendiri. Tapi nantinya IZ*ONE ini berhasil melewati petir tersebut dan juga langit berwarna pink dan juga ungu ini. Yang dapat kita simpulkan adalah baik dari liontin maupun kucing itu merupakan simbolisasi tentang keberuntungan dan kekuatan dari IZ*ONE untuk bertahan di tengah kebencian dan juga bahaya yang didapatkan selama perjalanan karir mereka. Habis dari Chaewon, kita sekarang akan membahas Kwon Eun-bi. Kalian masih tahu bahwa Kwon Eun-bi di sini memakai mahkota dan itu sebenarnya mewakili bahwa dia merupakan seorang ratu. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah Kwon Eun-bi ini ratu apa? Dia merupakan Hera, ratu dari langit. Dan tugas dari Hera seperti yang aku baca-baca itu mengatur bintang-bintang. Hal ini akan senada dengan tugasnya di IZ*ONE itu sebagai leader untuk mengatur dan juga menjaga member-member yang lain. Terus di sini kita akan melihat sebuah planet. Planet tersebut terdiri dari berbagai campuran warna. Kenapa dapat seperti itu? Kalian pasti ingat dong dengan planet yang berada di Labienus. Planet tersebut terdiri dari berbagai warna. Dan sekarang semua planet itu telah disatukan menjadi satu kesatuan sehingga terdapat banyak warna di planet tersebut. Ke-12 planet yang telah disatukan itu sebenarnya menggambarkan tentang konsep mereka yang telah berubah menjadi satu kesatuan. Jika sebelumnya konsep mereka adalah bunga warna-warni ataupun planet yang terpisah-pisah di mana karakternya dimunculkan satu persatu menjadi warna yang berbeda untuk memperkenalkan personality dari masing-masing member. Di Oniric Diary, semuanya telah disatukan menjadi satu kesatuan. Sudah paham dengan maksud dari planetnya? Mereka sekarang sudah disatukan menjadi satu kesatuan. Tidak dipisah-pisah lagi untuk menunjukkan personality, tapi sekarang lebih menunjukkan tentang kesatuan dari ke-12 member. Oh ya, kita hampir lupa membahas bagian Sakura, Hyena dan juga Chaeyeon. Kita mulai dari Sakura. Jadi Sakura seperti yang aku singgung pada awal tadi, dia di sini nantinya akan membawa buku Oniric Diary. Buku tersebut menyimpan rahasia yang mereka miliki. Sakura akan membawa buku itu dengan hati-hati dan melintasi ruang waktu. Di bagian ini, Sakura dan juga Minju akan menyanyikan, "Saya ingin mendengarkannya, kita berdua, rahasia dijadikan rahasia." Pahami liriknya, rahasia dijadikan rahasia. Karena hal tersebut bersifat rahasia, Sakura membawa bukunya dengan sangat hati-hati sekali. Buku itu nantinya akan dibawa menuju ke brankas yang rahasia juga, tempat Hyena dan Chaeyeon berada. Setelah dibuka, buku itu berisikan gambar bebek yang melambangkan tentang the ugly duckling atau diri mereka yang memiliki kekurangan. Hyena dan juga Chaeyeon akan menyanyikan lirik di bagian ini. Liriknya seperti yang berikut ini. "Saya pusing sekarang. Bahkan jika semua orang menertawakanku, aku ingin bermimpi sepertimu. Saya ingin pergi ke tempat yang kita cari." Ke tempat manakah mereka akan pergi? Hyena telah mengetikkan tempat tersebut. Tempatnya bernama Liyue in Altis. Dicatat Liyue in Altis. Ke tempat tersebutlah mereka akan pergi. Apa sih maksud dari Liyue in Altis? Jadi Liyue in Altis itu berarti light in deep atau cahaya dalam. Ada sebuah buku judulnya adalah Science. Buku tersebut telah menjelaskan tentang apa yang maksud dengan light in deep. Cahaya dalam yang dimaksudkan oleh buku tersebut adalah tentang cahaya di dalam lautan. Seperti yang diketahui bahwa laut itu penuh dengan makhluk yang memiliki mata yang tidak biasa dan ada cara inovatif yang digunakan oleh mereka untuk memanipulasi cahaya. Mereka harus saling melakukan evolusi untuk menghindari predator, mencari makanan, dan untuk mendapatkan pasangan. Menurut penelitian, organisme yang berkelip-kelip itu sering sekali memikat manusia selama ribuan tahun. Aku yakin masih banyak dari kalian yang belum paham dengan apa yang maksud dengan light in deep atau Liyue in Altis. Menurut pemahaman aku dari buku yang tadi aku jelaskan, yaitu buku Science, light in deep itu adalah cahaya dalam kegelapan yang akan menarik orang untuk terus memperhatikan mereka, atau bisa juga berarti tentang cara yang mereka gunakan untuk terus bertahan dari bahaya dan juga para haters yang terus menyerang mereka. Itu menurut pemahaman aku. Kalau menurut kalian gimana? Adakah yang ingin berdiskusi dengan menyampaikan pendapatnya di kolom komentar? Langsung bagikan ya. Oke, nah guys, itu adalah teori dari Secret Story of the Swan. Kesimpulan dari teori yang tadi adalah menjelaskan tentang rahasia mereka. Rahasia daripada IZ*ONE adalah
penuh dengan ketidaksempurnaan, layaknya The Ugly Duckling. Namun tidak selamanya mereka akan menjadi The Ugly Duckling. Mereka akan berubah menjadi angsa yang cantik dan mempersembahkan penampilan yang sangat elegan dan juga sempurna kepada para wijuan. Namun selama perjalanan menjadi angsa yang cantik, mereka akan mendapatkan banyak rintangan, mulai dari persaingan, serangan dari para haters, dan berbagai hal lainnya. Melalui lagu ini, IZ*ONE juga berharap agar bisa selamanya berada di dalam mimpi yang indah bersama dengan wijuan, tidak akan pernah pergi kemana-mana dan terus berputar di tempat yang sama. Itulah teori menurut aku secara pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Adakah yang mungkin agak berbeda dan pengen didiskusikan lebih lanjut? Ayo dong sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tidak disengaja, ada mungkin tindakan yang kurang berkenan di hati kalian. I'm so sorry. See you next time di video berikutnya. Goodbye.